Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Anjadi, mahasiswi program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Topik yang saya ambil adalah adat dan tradisi dalam terpaan modernisasi dan globalisasi. Adapun tujuan penugasan video ini dibuat adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Gufronuddin. Selamat menyaksikan. Istilah globalisasi muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai populer sejak 10 tahun terakhir. Istilah umum globalisasi berasal dari kata globe yang berarti gagasan besar, yang memiliki definisi sebuah proses integrasi internasional yang muncul dari pertukaran pandangan produk, gagasan, dan aspek budaya dari negara lain. Modernisasi muncul dengan ditandai mulai merebaknya sistem globalisasi, di mana setiap negara atau individu mulai saling bekerja sama dan melakukan peniadaan sekat atau batas antar negara. Era globalisasi dan modernisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak dan menghindari modernisasi dan globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional. Kondisi ini tentu akan menyulitkan negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Masuknya globalisasi dan modernisasi membawa dampak buruk dan dampak baik bagi kehidupan manusia. Era globalisasi dan modernisasi saat ini sangat berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat yang beradat dan berbudaya di berbagai belahan dunia. Dengan masuknya arus globalisasi dan modernisasi ke Indonesia, membuat para pemuda lebih membanggakan dan meminati budaya barat dibandingkan melestarikan budaya lokal. Tradisi ngobeng merupakan salah satu tradisi yang berasal dari Sumatera Selatan. Tradisi ini menghidangkan makanan dalam suatu acara sedekahan atau kendurian, seperti dalam acara pernikahan, khitanan, syukuran, dan perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tradisi ngobeng ini merupakan hasil dari asimilasi tradisi Islam dengan kebudayaan lokal, yakni makan bersama menggunakan tangan secara langsung sambil duduk bersila sesuai yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tradisi ngobeng ini juga hampir sama dengan tradisi mengibung. Tetapi, mengibung lebih mengedepankan aturan-aturan saklek mulai dari persiapan, pengolahan, dan penyajian. Sedangkan dalam tradisi ngobeng, aturan tersebut tidak menjadi saklek karena ngobeng lebih mengedepankan kebersamaan dan gotong royong. Tradisi ngobeng dalam prakteknya, terdapat beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan pola hidup dan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Ngobeng ini biasanya diperuntukkan bagi 8 orang dalam satu hidangan. Tradisi ngobeng mengandung nilai-nilai kearifan lokal, antara lain nilai kebersamaan, saling membantu atau gotong royong, dan hormat menghormati. Yang kedua adalah kesenian senjang. Senjang adalah salah satu bentuk kesenian yang menggunakan media pantun yang dinyanyikan secara bersautan antara dua orang, baik secara berpasangan atau sendirian, secara spontanitas atau tidak secara spontanitas, dengan gerakan menari dan perangkat musik yang pada awalnya berupa tanjidor, sekarang menjadi keyboard. Senjang berasal dari kata kesenjangan, yaitu sebuah permasalahan yang timbul dari masyarakat sebagai efek dari respon kepada pemerintah yang mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Kesenian ini dinamakan senjang karena antara musik dan lagu tidak saling bertemu dan tidak ada harmonisasi seperti lagu pada umumnya. Sehingga dapat diartikan bahwa saat syair lagu dinyanyikan, maka musik akan berhenti. Begitupun sebaliknya, ketika musik dimainkan, maka penyanyi akan diam. Hal tersebut mengakibatkan antara penyanyi dan musik pengiring tidak akan pernah bertemu. Tradisi asal Sumatera Selatan di era globalisasi dan modernisasi banyak sekali mengalami perubahan, pergeseran, bahkan ada yang sudah ditinggalkan. Tradisi ngobeng di era globalisasi dan modernisasi sudah mengalami pergeseran ke bentuk pola makan Perancisan atau prasmanan. Selain pada pola makan yang mengalami pergeseran, ternyata peralatan yang digunakan dalam tradisi ngobeng juga mengalami perubahan. Tradisi ini mulai ditinggalkan akibat dari adanya pola prasmanan yang lebih praktis. Tradisi kesenian senjang juga mengalami pergeseran fungsi akibat terpaan globalisasi dan modernisasi. Senjang awalnya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi masyarakat atau sekadar penyampaian petuah. Namun, pada masa Orde Baru, senjang lebih cenderung digunakan sebagai alat propaganda politik dan corong pembangunan serta hiburan. Senjang juga dimanfaatkan sebagai periuk nasi bagi seniman senjang dalam meningkatkan ekonomi keluarganya.
Selain pergeseran pada fungsi, kesenian senjang juga mengalami perubahan bentuk seiring dengan berkembangnya zaman. Pada zaman penjajahan, kesenian senjang ditampilkan tidak menggunakan musik, melainkan hanya dengan puisi yang bersaut-sautan. Sementara pada zaman reformasi, hampir seluruh kesenian mengalami perkembangan yang signifikan sehingga para seniman diberikan ruang gerak yang bebas, tidak lagi bersangkut paut dengan etnis. Ini pun berlaku dengan kesenian senjang. Berbagai cara dapat dilakukan untuk melestarikan adat, tradisi, dan budaya lokal yang semakin lama semakin hilang akibat terpaan modernisasi dan globalisasi. Cara yang dapat dilakukan seperti menerima adat, tradisi, dan budaya global yang masuk ke dalam masyarakat tanpa harus meninggalkan adat, tradisi, dan budaya lokal yang sudah berkembang di masyarakat. Bentuk upaya pelestarian ngobeng dapat dilakukan dengan cara antara lain, pelestarian dalam menjaga keberlangsungan dengan cara memperkenalkan tradisi ngobeng kepada masyarakat sekitar, pelestarian dalam hal merawat keberlangsungan dengan cara mengadakan pemilihan duta budaya Kota Palembang yang akan dijadikan sebagai perawat dan memperkenalkan budaya dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, pelestarian dalam mengembangkan kebudayaan dengan cara mengadakan festival ngobeng setiap tahunnya dan memperkenalkan lewat media cetak maupun media elektronik sebagai media pengembangan. Dan yang terakhir adalah pelestarian dalam evaluasi kebudayaan dengan cara menjadikan tradisi ngobeng sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah kota. Selanjutnya adalah upaya pelestarian kesenian senjang yang mudah dilakukan dan akan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat lokal, yaitu dengan mengadakan pameran kesenian sehingga kesenian senjang yang dapat diperkenalkan kembali kepada pengunjung yang datang. Selain itu juga, kesenian senjang dapat diperkenalkan lewat media sosial. Upaya pelestarian adat dan tradisi melalui publikasi di media massa jenis ini merupakan cara yang efektif. Hal tersebut berkaitan dengan sifat media massa yang mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu yang sangat cepat. Jaringan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, pet, hingga website dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.